Kebanyakan reseller, mitra-mitra yang bergabung di komunitas anti riba dan fokus menjalankan bisnisnya menjadi resellernya, mereka adalah orang-orang yang awalnya punya hutang. Orang-orang ketika punya hutang dan bosen terhadap hutangnya, dia pengen segera keluar dari permasalahan hutang dan ribanya. Akhirnya mereka itu fokus menjalankan bisnisnya, banyak belajar, banyak ikhtiar, barulah hutangnya lunas, bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah. Termasuk saya juga kayak gitu. Dulu saya punya hutang puluhan juta, makanya saya memutuskan bergabung di komunitas anti riba ini. Lalu saya ngerjain bisnisnya, walaupun emang harus belajar dulu. Selama 1 tahun pertama belajar, lunas hutang, kebeli mobil, kebeli rumah. Dan saya terima kasih banget, sebelum saya ada yang namanya Kong Suroto. Kong Suroto ini yang memulai di awal membangun ya PTBS ini bisa menjadi besar seperti sekarang. Bahkan beliau adalah orang pertama yang dapat Fortuner dari perusahaan dan orang pertama yang bisa dapat rumah 2 miliar dari Best Corporation. Sekarang yang perlu saya ambil contoh ke beliau adalah pengalaman beliau menjalankan bisnis ini sampai akhirnya beliau sekarang punya pesantren 2 hektar di Malang. Kayak gimana orangnya? Tonton videonya sampai akhir ya. Saya orang pertama dapat mobil Fortuner di PTBS. Wah, jadi 4 bulan jaringan berkembang kasih mobil. Atau 2 bulan. 2 bulan. Jadi, setelah 4 bulan hancur kan? Bangun lagi 2 bulan dapat mobil. Masya Allah. Jadi pertama yang dapat Fortuner. Ya, pertama. Rumah orang pertama juga. Rumah orang pertama dan langsung dapat 2, 1 bulan setengah. Berarti jangan-jangan yang engkong jadiin reseller, jadiin mitra ini adalah orang-orang yang emang udah berpengalaman juga dong? Ya, karena kan kita gini, makanya saya bilang aset yang kita bangun di dunia network marketing ini bukan cuma beraset sebagai rumah, mobil gitu, bukan itu saja. Tetapi yang saya anggap sebagai aset paling mahal bagi saya adalah SDM-nya, sumber daya manusianya ini yang saya aset. Makanya aset-aset yang pernah saya rintis zaman waktu saya di masa lalu itu saya rawat baik-baik gitu. Jadi artinya dimanapun saya berada, saya berusaha bagaimana dia tetap menyukai saya. Betul. Itu aset saya. Makanya begitu saya ngibarkan bendera di PTBS di Sinergi ini, ya mereka tidak banyak tanya, aku di sini udah ikut gitu. Jadi benar-benar menjaga tali silaturahmi. Ya, silaturahmi dengan orang lain, dengan sahabat keluarga. Betul. Suroto ini karena ternyata bisnis network marketing ini asetnya adalah sumber daya manusia. Iya, karena sumber daya manusia itu pertama tidak akan pernah habis dan itu sangat dinamis, percepatannya luar biasa. Beda dengan yang lain-lain. Kalau kita batu bara bisa habis, minyak bisa habis, tapi SDM insya Allah tidak pernah habis kalau manusia masih suka bikin manusia. 1 tahun waktu akhirnya bergelut di PTB 1 tahun itu berarti kau udah dapat apa aja tahun pertama? Saya nyelesain utang saya 2 miliar. Ini lunas di dalam 1 tahun pertama? Dalam satu tahun. Langsung dapat mobil rumah di tahun itu? Iya, bukan mobil rumah ya, rumah satu susuri itu yang gedenya. Kan 1 bulan setengah setelah promo itu saya langsung dapat rumah 1 miliar setengah 2. Masya Allah. Berarti nggak nyampe 1 tahun dong, kurang dari 1 tahun itu dong? Kurang lebih 1 tahun dengan masa yang tadi hancur itu 4 bulan. Iya. Dengan masa hancurnya. Waktu 1 tahun itu lunas hutang, kebeli mobil, kebeli rumah. Ini rumah salah satunya rumah ini? Salah satunya rumah ini. Rumah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama yang lagi dibangun. 5. Nah itu apa ya maksudnya? Jadi ketika Kong dapat rumah itu fasenya berapa lama Kong? Ada strateginya? Berarti Kong tiap tahun dapat rumah atau emang? Ya ada yang pertama 1 bulan setengah dapat 2 kan? 1 bulan setengah dapat 2. Terus ada lagi yang dalam 1 tahun bisa 2. Gitu. 1 tahun dapat 2 rumah. Ya. Bisa kayak gitu ya? Bisa karena pola di awal kan sudah tersusun dengan baik, terkondisikan dengan baik. Jadi ada strategi ngebangun sumber daya manusianya ya? Jelas. Ini gak ada training ya guys? Lah makanya disitulah yang perlu kita nanti kita buat special training. Jadi bagaimana training kenapa orang itu kok terganggu tatkala ini apa namanya menghadapi tantangan sedikit saja karena impiannya tidak kuat, tidak tajam gitu. Tapi kalau impiannya kuat, insya Allah. Nah, terus orang kan begini, apa sih yang akan saya dapat tatkala bila begitu kan? Nah, bilanya ini yang harus ada jawabannya, gitu loh. Bukan sekedar orang ditolak kalau impiannya jelas nggak ada masalah karena tolakan itu adalah proses menuju kesuksesan begitu. Gitu. Jadi benar-benar luar biasa ya, 1 tahun bisa bangun rumah, mobil beberapa malah ya lunas. Dan langsung bangun pesantren saya. Hah? Jadi sebelum rumah saya pesantren dulu. Di tahun pertama itu? Di tahun pertama, tahun kedua. Yang di Malang itu? Yang di Malang itu. Oh jadi yang di Malang itu udah dibangun dari tahun berapa itu? Dari 2019? Tahun, kurang lebih, iya 2019-an.